Mengapa Allah di Perjanjian Lama tampak menghukum tanpa ampun, tetapi di Perjanjian Baru, Ia berbicara tentang kasih? Apakah Allah berubah? Atau kitalah yang belum sungguh-sungguh memahami siapa Dia? Sejak ribuan tahun, pertanyaan ini terus menghantui hati manusia beriman. Mengapa Allah di Perjanjian Lama terasa begitu keras, begitu tegas, bahkan menakutkan? Air bah menenggelamkan seluruh dunia. Api melahap Sodom dan Gomora. Bangsa-bangsa dimusnahkan tanpa kompromi. Namun kemudian, di Perjanjian Baru, kita mendengar suara yang berbeda. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Apakah ini Allah yang sama? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang digenapi? Alkitab sendiri memberi jawaban yang tegas. Aku, Tuhan, tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Jadi jika Allah tidak berubah, maka masalahnya bukan terletak pada dirinya. Masalahnya adalah cara kita membaca kisahnya. Perjanjian Lama bukanlah kisah Allah yang kejam. Ia adalah kisah Allah yang sedang membentuk dunia, yang telah rusak sampai ke akar-akarnya. Dunia Perjanjian Lama bukan dunia yang polos. Itu adalah dunia yang brutal. Kekerasan bukan penyimpangan, ia adalah budaya. Anak-anak dikorbankan di atas altar. Darah menjadi bahasa ibadah. Penyembahan berhala menghancurkan nurani manusia. Moral runtuh. Hati membatu. Kejadian mencatat dengan jujur, kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Allah tidak sedang menghukum kesalahan kecil. Ia sedang menahan kehancuran total umat manusia. Air bah tidak datang tiba-tiba. Selama 120 tahun, Nuh membangun bahtera, dan pada saat yang sama memperingatkan dunia. Sodom dan Gomora pun tidak langsung dimusnahkan. Abraham masih bernegosiasi. Allah masih mencari, bahkan 10 orang benar. Tuhan sendiri berkata, "Masakan aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah aku berkenan kalau ia berbalik dari jalannya dan hidup?" Yehezkiel 18 ayat 23. Hukuman bukanlah sifat utama Allah. Ia adalah respon terakhir dari kasih yang terus-menerus ditolak. Lalu, tibalah puncak dari seluruh kisah itu. Yesus datang, bukan untuk menghapus keadilan, bukan untuk meniadakan dosa, tetapi untuk memikulnya sendiri. Nabi Yesaya telah melihatnya jauh sebelumnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5. Di kayu salib, Allah tidak menjadi lebih lembut. Justru di sanalah kita melihat keadilannya dalam bentuk yang paling mengerikan, dan kasih-Nya dalam bentuk yang paling mahal. Kasih tidak menggantikan keadilan. Kasih membayar harga keadilan. Perjanjian Lama, Allah mendidik manusia seperti anak kecil, tegas, langsung, melindungi masa depan umat manusia. Perjanjian Baru, Allah berbicara sebagai Bapa, mengundang, bukan memaksa, menyembuhkan, bukan hanya menghukum, menebus, bukan sekadar mengadili. Namun kisah ini belum berakhir. Di akhir Alkitab, keadilan itu kembali ditegakkan. Lihatlah, aku datang segera, dan aku membawa upahku. Wahyu 22 ayat 12. Kasih dan keadilan tidak pernah bertentangan dalam diri Allah. Keduanya berjalan bersama dari Kejadian hingga Wahyu. Mungkin masalahnya bukan Allah terlalu kejam. Mungkin kitalah yang terlalu meremehkan dosa. Dan mungkin, salib terlihat biasa bagi kita karena kita lupa betapa mahal harga kasih itu. Allah tidak berubah, tetapi manusia diberi kesempatan untuk berubah.